بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكريم الوهاب الرحيم التواب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إله الأولين والآخرين وديان يوم الدين يحب التوابين ويحب المتطهرين ويغفر المخطئين المستغفرين ويمحو بحلمه إساءة المذنبين ويقبل بعفو اعتذار المعتذرين ونصلي ونسلم على نبيه الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال عز من قائل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخوة الإيمان رحمكم الله جميعا. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Rabbil Izzah. Alhamdulillah, sentiasa kalimat syukur hamdalah tadi menghiasi bibir kita, membasahi lidah kita. Setiap kali di antara kita merasakan mendapatkan begitu banyak karunia ilahi yang tercurah terlimpah kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan, sehingga dengan izin, pertolongan dan takdirnya pula siang hari yang berbahagia ini kita bisa kembali memenuhi undangan Allah, bisa kembali memenuhi panggilan Allah. Sejenak kita meninggalkan kegiatan duniawi kita untuk melaksanakan yang Allah perintahkan kepada kita salat Jumat berjamaah, teriring dengan harapan dan doa semoga Allah Rabbil Izzah menerima amal ibadah kita dan mengampuni semua dosa kita. Amin Allahumma amin wa ya mujibas sa'ilin. Ikhwatul iman rahimakumullahu jami'an. Mengawali khutbah ini, khatib berwasiat kepada pribadi dan seluruh jamaah. Berusaha kita terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Rabbil Izzah. Ketakwaan yang akan mengantarkan kita selalu taat dan patuh kepada perintah Allah, menjauhi semua larangannya. Ketakwaan yang pada akhirnya membuat setiap orang di antara kita memiliki rasa takut kepada Allah baik dalam kesendirian maupun dalam keramaian. Ketakwaan yang akan membimbing kita untuk selalu berjalan di atas koridor dan syariat Islam. Ikhwatul imani rahimakumullahu jami'an. Jamaah salat Jumat rahimakumullahu jami'an. Di antara pesan yang indah yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang masyhur riwayat Ahmad dari jalur Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang semoga Allah meridhoinya. Beliau SAW bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu wa la yadkhulu rajulun al-jannata la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yang artinya belumlah istiqomah keimanan seorang hamba di antara kalian sampai hatinya juga istiqomah. Dan hati seorang hamba tidak akan dikatakan istiqomah dengan istiqomah yang sebenarnya hatta yastaqima lisanuhu, sampai lisannya juga istiqomah. Wala yadkhulu rajulun al-jannata la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Seorang hamba di antara kalian tidak akan bisa masuk surga ketika tetangganya tidak merasa aman dari gangguan dan keburukan. Pesan singkat yang mengarahkan kita semua terkait masalah istiqamatu al-qalb. Bagaimana di antara kita menjaga, memelihara, mempertahankan keistiqomahan hati dan sanubari kita.
Karena hati adalah muara segala kebaikan atas segala tindak tanduk anggota tubuh yang lainnya. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ketika mengomentari hadis ini, beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, fastiqamatu imanihi istiqamatu a'mali jawarihi. Makna yang terkandung dari sabda beliau SAW, keistiqomahan iman seorang hamba adalah keistiqomahan amal anggota badan yang nampak. Karena anggota badan kita itu akan istiqomah, akan saleh dan baik mengikuti hatinya. Sementara ketika dia mengatakan istiqamatul qalb, keistiqomahan hati seorang hamba itu, kata beliau, an yakuna qalbu mumtali'an min mahabbatillah wa mahabbati ta'atihi wa karahati maksiatihi. Hakikat istiqomahnya hati seorang hamba apabila hatinya dipenuhi dengan 3 hal yang harus ada dalam hati setiap orang di antara hamba Allah. Beliau mengatakan Ibnu Rajab Al-Hambali, an yakuna qalbu mumtali'an min mahabbatillah. Hati dan sanubari yang dimiliki seorang hamba itu dipenuhi dengan cinta kepada Allah. Lalu yang kedua, wa mahabbati ta'atihi, cinta untuk selalu tampil taat kepada Allah Rabbul Izzah, kepada perintah dan larangannya. Perintah terwujud dengan melaksanakan, dan larangan dengan dia meninggalkan. Lalu yang ketiga adalah wa karahati maksiatihi. Keistiqomahan hati seorang hamba pada aspek yang ketiga adalah wa karahati maksiatihi. Dia membenci dan tidak suka ketika bermaksiat kepada Allah Rabbul Izzah. Dia sangat benci ketika hatinya dinodai, dikotori dengan tindakan kedurhakaan kepada Allah Rabbul Izzah. Namun demikian, Nabi kita Muhammad SAW terus mengingatkan kita agar hati ini terjaga, terpelihara. Butuh perjuangan kuat, butuh tekad yang bulat, dan ditopang dengan berdoa kepada Allah Rabbul Izzah agar diberikan hati yang bersih, hati yang suci, hati yang istiqamah. Seiring itu pula Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan kepada kita, muhaddiran ummatahu, dalam rangka mengingatkan, mewanti-wanti umat, sahabat dan pengikutnya. Di kondisi yang lain beliau menyampaikan sebuah pesan akan sebuah mara bahaya, akan sebuah wabah, penyakit yang bisa menodai hati seorang hamba kapan dan dimanapun dia berada. Yang ternyata wabah ini, penyakit ini sudah pernah menimpa umat sebelum kita. Umat sebelum kita telah menimpa mereka penyakit ini. Penyakit yang pada akhirnya akan menyengsarakan mereka, merugikan mereka, mencelakakan mereka, bahkan binasakan umat sebelum kita. Dalam hadis yang masyhur, Al-Hakim dalam kitab Mustadrak menyampaikan sebuah riwayat dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya semoga Allah meridhoinya. Beliau bersabda, yusibu ummati da'ul umam. Nabi mengawali pesan yang berisi warning, wanti-wanti dan peringatan dengan mengatakan yusibu ummati. Umatku ini akan ditimpa atau akan menimpa umatku, umat Islam, tanpa kecuali. Da'ul umam, penyakit dan wabah yang sudah pernah menimpa umat sebelum kalian, sebelum kita. Spontan mereka para sahabat Nabi bertanya, meminta penjelasan, meminta sebuah penjabaran yang lengkap dan jelas agar mereka mengambil langkah hati-hati, hatta yahtatu sabil ihtiyat, sehingga mereka mengambil langkah kehati-hatian agar jangan sampai wabah dan penyakit itu menimpa mereka. Faqalu wa ma da'ul umam ya Rasulullah. Mereka bertanya, Rasulullah, apa wabah dan penyakit yang pernah menimpa umat sebelum kami, agar wabah itu dan penyakit itu tidak menimpa kami? Beliau mengatakan, al-ashar wal baqar wat takatsur wat tanajus fid dunya wat tabarud wat tahasud.
harap kita akan selamat di dunia wal akhirah. Nasib kita tidak akan jauh berbeda dengan umat sebelum kita, merugi, celaka, sengsara dan binasa. Kata beliau pertama al-ashar. Kalimat al-ashar bermakna kufranun ni'am. Sikap seorang hamba mengingkari kenikmatan, tidak pandai bersyukur kepada Allah Rabbul Izzah, tidak pandai berterima kasih pada Allah Rabbul Izzah. Sementara Allah Rabbul Izzah telah mengingatkan kita, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat sekecil apapun yang sempat kalian rasakan dan kalian dapatkan, fa min Allah, maka itu semua datang dari Allah Rabbul Izzah. Yang kedua, al-batar, sikap melampaui batas ketika seorang hamba mendapat kenikmatan. Lihat Qarun, yang ketika beliau kaya raya, beliau jadi orang yang kaya, apa kata beliau? Ini adalah hasil jerih payahku, hasil usahaku dan keringatku, tidak ada campur tangan Allah Rabbul Izzah. Al-batar, at-tughyan, memiliki sikap melampaui batas ketika mendapati kenikmatan. Lalu yang ketiga, Nabi mengatakan at-takatsur, seseorang berbangga dengan banyaknya harta dan juga anak-anak. Yang Allah Rabbul Izzah telah mengingatkan kita di Al-Quranul Karim dengan firman-Nya, alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian, membuat kalian lupa, membuat kalian lalai banyaknya harta dan anak-anak. At-takatsur. Lalu yang keempat, Nabi mengatakan at-tanajus fid dunya, menerapkan konsep jual beli yang haram. Di antara kita kadang-kadang tamak dengan harta duniawi, tidak lagi pedulikan dalam hal berjual beli dan berbisnis. An-najash, kecurangan dalam jual beli. Kenapa? Ditopang dengan rasa tamak dan tidak dikuatkan dengan pondasi ilmu agama yang cukup. Yang kelima, Nabi mengatakan wattabaghud, sikap saling benci yang terjadi di antara kalian, sikap saling bermusuhan di antara kalian, dan sikap saling membelakangi dan tidak saling bertegur sapa di antara kalian. At-tabaghud. Lalu yang keenam, yang terakhir beliau mengatakan adalah at-tahasud, sikap iri, dengki atas kenikmatan yang diraih saudaranya. Ulama mengatakan al-hasadu tamanni zawalin ni'mah lil mun'am alaih. Seseorang dikatakan dia hasad, iri dengki ketika dia menghendaki nikmat yang didapatkan saudaranya segera sirna. Itu namanya hasad. Nabi menutup pesan setelah menyampaikan 6 penyakit dan virus ini dengan mengatakan hatta yakuna al-baghyu, sehingga dampak negatif ketika 6 penyakit itu menimpa umat Islam, hatta yakuna al-baghyu, yang akan terjadi, yang akan merebak, yang akan terus muncul di permukaan bumi ini di kalangan umat Islam adalah al-baghyu, kedoliman, kelaliman, dan di antara mereka sudah tidak peduli sikap dolim kepada saudaranya seolah itu hal yang biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Waliyadzubillah. Sehingga di antara doa Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia ini ambisi tertinggiku. Ya Allah, jangan kau jadikan ilmu yang kau pelajari ini sebagai tujuan utama dalam mencari duniawi. Na'udzubillah min dzalik. Bila baginda Nabi kita Muhammad SAW memohon kepada Allah Rabbul Izzah perlindungan agar jangan sampai hatinya itu memiliki ambisi tertinggi mencari harta duniawi dan tamak, dan beliau tidak ingin ilmu yang dipelajari justru memalingkan dia dari syariat Islam, membuat dia berlaku zalim dan berbuat dosa. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat
yang dirahmati Allah Rabbil Izzah, sadarkan diri kita, ingatkan diri kita bahwasanya hidup kita di dunia hanyalah sementara dan tidak selama-lamanya. Sementara dunia yang kita tinggal di sini penuh dengan hal yang menipu dan menyengsarakan kita, sehingga Allah Rabbil Izzah yang menciptakan kita sangat tahu bagaimana karakter yang dimiliki manusia yang mereka mudah tertipu dengan dunia, sehingga Allah mengingatkan kita dengan mengatakan fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai kalian tertipu dengan kehidupan duniawi, dan jangan sampai syaitan memalingkan kalian dari mengingat kepada Allah Rabbil Izzah. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, permisalan kehidupanku dengan dunia ini seperti aku atau seorang yang mengendarai kendaraan safar, dia bernaung di bawah pohon yang rindang ketika terik matahari mulai panas, lalu dia kembali meninggalkan naungan pohon, melanjutkan kembali perjalanannya ketika matahari sudah mulai redup. Itu permisalan yang Nabi sampaikan kepada kita. Permisalan menggambarkan kepada kita, kita di muka bumi ini seperti musafir, tidak akan menetap lama. Kalau toh berdiam sebentar, sejenak, bernaung di bawah pohon yang rindang, menghindari terik panas matahari. Ketika mulai redup panas matahari, dia kembali melanjutkan perjalanannya. Sehingga jadikanlah diri kita ini sebagai seorang hamba yang selalu mawas diri, berhati-hati dan waspada. Jangan sampai penyakit itu menimpa kita yang pada akhirnya akan menyengsarakan kita, merugikan kita di dunia wal akhirah. Pada akhirnya mari bersama-sama kita berdoa, semoga Allah Rabbil Izzah mengabulkan doa kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arhamna ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa anta khairul ghafirin. Allahumma ansurna wa anta khairun nasirin. Allahumma arzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa nafasta wa la 'aiban illa satarta wa la 'asiran illa yassarta wa la maridan illa shafaita wa la maytan illa rahimta wa la dhalan illa hadaita wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.